Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Xiaoyan menetralisir jiwa pada bagian lengan tahanan roh, dia melihat celah spasial yang muncul di samping tahanan roh. Dia menggunakan guntur ekstrim untuk meraihnya. Namun tiba-tiba tahanan roh sudah menghilang ke dalam celah spasial. Sementara itu tahanan roh sudah berada di dalam tempat lain dengan kristal hitam yang mengelilinginya. Tahanan roh terkejut ketika melihat paku tajam kembali menyerangnya. Pada saat ini tahanan roh terkejut ketika melihat paku tajam kembali menyerangnya dan menusuk bola matanya dengan ganas. Mengalami serangan itu mungkin akan sangat menyakitkan bagi orang lain, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan terhadapnya. Selain itu, makhluk seperti tahanan roh pada dasarnya transenden dari kehidupan dan mungkin sama sekali tidak merasakan sakit. Namun sudah sangat lama dia tidak merasakan penyiksaan. Dan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Jika kalian terus melakukan ini, aku akan sangat marah. Saat ini tahanan roh meraung dengan keras. Segera sebuah lengan transparan yang besar muncul dan meninju kristal hitam di depannya. Meskipun kristal hitam yang menyegel tahanan roh tidak rusak, namun hal itu membuat sosok-sosok ini tertegun untuk beberapa saat. Namun pada saat berikutnya, seluruh kristal hitam yang digunakan untuk menahan tahanan roh terlihat bergetar untuk sementara waktu. Adapun lengan tersebut diambilnya dari Yetian saat di alam Suanyin. Saat berikutnya ujung jari lengan transparan ini tampak muncul dari udara tipis dan terus menghantam kristal hitam. Suara yang membosankan terus terdengar dari tabrakan ini, dan tiba-tiba suaranya berubah menjadi bunyi klik, yang menyebabkan munculnya retakan dan kristal hitam pun pecah berkeping-keping. Setelah kristal hitam ini pecah, tahanan roh dapat melihat ke sekelilingnya dengan sangat jelas. Namun pada saat yang sama, ada kekuatan penekanan yang kuat langsung menyelimuti dirinya. Terlihat ada 7 atau 8 sosok yang sedang duduk bersila di semua sisi dengan tahanan roh di tengahnya. Segel. Pada saat yang sama sosok-sosok ini mengambil tindakan untuk menekannya lagi. Tahanan roh terus memblokir segelnya namun kembali disegel. Siklus ini terus berlanjut hingga beberapa waktu. Bola roh, kami tidak akan menyakitimu selama kau menggunakan kekuatan pembatasanmu. Setelah kau memperbaiki penghalang pada dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, aku akan segera melepaskanmu. Ucap sebuah suara terdengar perlahan. Jelas sekali tujuan mereka sebenarnya sangat sederhana. Tetapi belum pernah ada yang berhasil memperbaikinya. Tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya. Dan tentu saja ada konsekuensi yang tidak bisa ditolerir oleh sosok-sosok ini. Aku tidak bisa melakukannya. Ucap tahanan roh berkata dengan nada suara yang dingin. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan oleh Xiaoyan dengan mudah. Namun dia harus mengambil resiko sebab akibat jika menggunakan daun pohon dunia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Zanlao sebelumnya. Sehingga Xiaoyan memberikan persyaratan yang di luar imajinasi dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis apabila dia menginginkan bantuannya. Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki semua pembatasan, kau pasti sudah musnah sejak lama. Kau dapat mengajukan persyaratan apapun, dan selama kerusakan pada penghalang dunia dapat diperbaiki, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Ucap suara dari sosok itu terdengar lagi. Tentu saja dia ingin memanfaatkan sifat serakah dari tahanan roh. Namun ini bukanlah hal yang mudah. Siapa yang berani menjebakku dan siapa yang memperbaiki kerusakan pada penghalang dunia ini? Adapun kondisinya aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ucap tahanan roh berkata dengan marah. Meskipun dia memiliki kekuatan pembatasan yang kuat, namun dia merasa tidak bisa melakukannya.
Mengapa kau tidak mencobanya dengan seluruh kekuatanmu dan melihat apakah itu berhasil atau tidak? Ucap sosok itu kembali berbicara dengan tenang. Dasar idiot. Bagaimana kekuatan pembatasan bisa memperbaiki kerusakan penghalang dunia? Itu hanyalah sebagian dari komposisinya. Itu bisa dianggap pembatasan yang berdiri sendiri dan tidak ada pengaruhnya. Pada saat ini tahanan roh berteriak dengan marah dan terus menata ke sekelilingnya. Bagaimana kau tahu? Mendengar kata-kata tahanan roh, sosok itu langsung berkata dengan dingin. Hah, aku tidak ingin menggunakan kekuatan pembatasan. Aku tidak akan menggunakannya untuk membantumu. Ucap tahanan roh dengan suara yang dalam. Cepat atau lambat, dunia kuno, dewa abadi dan iblis kami akan runtuh dan semuanya akan terbunuh. Ucap sosok itu langsung menjawabnya dan suaranya terdengar tidak berdaya. Cepat atau lambat juga si pembunuh 1000 pedang akan datang ke rumah kalian. Dan ketika saatnya tiba, kalian hanya akan menunggu kematian. Ucap tahanan roh berkata dengan penuh amarah. Baiklah, jika kau tidak mau, maka jangan salahkan kami karena kejam. Pada saat ini suara sosok itu terdengar lagi. Dan pada saat yang sama, muncul sepotong besi tajam yang terlihat seperti pecahan senjata yang patah. Tahanan roh melihat pecahan senjata ini dengan sangat serius. Bagaimanapun itu akan berpengaruh padanya, sehingga membuat kekuatannya tidak akan berguna lagi. Kemudian pecahan-pecahan itu bersinar dengan cahaya kemerahan yang samar. Setelah melihat cahaya di depannya, mata tahanan roh yang besar langsung menyusut dengan tajam. Bajingan, apa yang akan kau lakukan? Ucap tahanan roh berkata dengan getir. Dan tidak menduga mereka sangat serius. Hah, kau pasti tahu hal ini bukan? Ini adalah pedang yang akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Cepat lepaskan kekuatan pembatasanmu. Jika tidak, ucap sosok itu menatap tahanan roh dengan tajam dan mengancam dirinya. Sial, sudah kukatakan padamu bahwa kekuatan pembatasan tidak dapat memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Ucap tahanan roh sambil melihat pecahan di depannya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Jelas apa yang dikatakan sosok itu memang benar. Itulah mengapa tahanan roh menjadi sangat ketakutan. Cobalah, tidak peduli metode apa yang kau gunakan sekarang, kau hanya bisa mendapatkan jawabannya setelah mencobanya. Ucap suara dari sosok itu terus terdengar dan masih memaksa tahanan roh melakukannya. Hah, aku tidak akan tunduk kepadamu. Dasar bodoh, aku melakukannya karena hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa walaupun dengan usaha terbaikku, aku memang tidak bisa memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Setelah mengatakannya, tanah roh mendengus dingin. Segera cahaya biru melonjak lagi dari matanya yang besar dan kemudian mengalir ke menara kristal hitam. Pada saat ini cahaya biru segera mengembun dan kemudian menyebar menuju kehampaan. Setelah cahaya biru itu menyebar, ternyata kerusakan pada penghalang dunia masih belum menutup. Bagaimana? Aku tidak bercanda bukan? Sudah kukatakan itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, ada keheningan yang singkat di sekitarnya. Jelas seseorang ingin melihat apakah itu akan berpengaruh. Tetapi kau harus mempertahankan kekuatan pembatasan dan memberinya pembatasan yang lebih kuat lagi. Setelah mengamatinya, sosok itu memberikan perintah lagi. Bersikaplah lebih masuk akal dan jangan terlalu sering menindas orang lain. Tahukah kau siapa tuanku? Dia adalah penguasa dunia sensi dan juga Shizun. Dia juga memiliki avatar yang kuat dan aku sangat penting baginya. Jadi jangan menyinggung perasaannya. Ketika marah dia juga bisa menghancurkan dunia ini. Ucap tahanan roh langsung berteriak dengan marah, namun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berpikir jika Xiaoyan benar-benar sekuat yang dikatakannya, maka dia tidak akan terjebak di sini. Tidak peduli siapa tuanmu, apakah dia yang mulia atau Shizun, kau tidak bisa berhenti memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Ini adalah dunia kuno, dewa abadi dan iblis, bukanlah dunia sensi. Setelah dia selesai berbicara, pecahan tajam itu langsung menuju ke mata tahanan roh, sehingga membuat luka kecil muncul di mata besarnya.
Dan saat luka itu muncul, cahaya biru langsung menembak keluar dari matanya. Segera cairan biru berubah menjadi kekuatan pembatasan yang kuat dan tersapu, sehingga seluruh menara kristal hitam bergetar. Kemudian kekuatan pembatasan yang lebih kuat menyebar. Ternyata akan jauh lebih mudah jika menggunakan cara ini agar kau mengeluarkan kekuatan pembatasan yang kuat. Saat mengungkapkan kata-kata ini, sosok itu memilih ketertarikan pada tahanan roh. Sementara pada saat ini, matanya yang hati-hati mengamati ke sekelilingnya. Beraninya kau melukai mata tuan ini. Saat berikutnya terdengar suara menderu, segera cahaya biru dari mata besarnya meledak dan pembatasan yang kuat mengembun. Pembatasan yang terlihat sangat nyata ini berubah menjadi beberapa pedang tajam dan membidik ke arah 7 atau 8 sosok yang sedang duduk bersila. Pedang asli serangan. Saat ini tahanan roh sangat marah. Setelah mendengarkan perintahnya, pedang ilusi terbang menuju 7 atau 8 sosok ini. Tetapi saat pedang ilusinya terbang, kekuatannya dengan cepat diserap dan dilemakan oleh kristal hitam di sekitarnya. Namun kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Pedang ilusi itu segera jatuh dengan keras. Walaupun kadang petani sulit ini cukup membunuh, tetapi itu berubah menjadi bayangan dan langsung menyelimuti mereka. Karena kalian sangat menyukai pembatasan, izinkan aku memberi kalian gambaran tentang pembatasan. Saat ini tahanan roh sangat percaya diri. Namun orang-orang ini masih tidak terburu-buru. Bagaimanapun mereka telah melakukan persiapan untuk waktu yang tidak diketahui sebelum menangkap tahanan roh. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.